kerajaan sentiasa berada dalam kedudukan kekal. Adakah beban ini akan kita tinggalkan untuk ditanggung oleh anak cucu kita nanti? Jawapannya adalah pada semua ahli-ahli Dewan di sini. Keadaan kerajaan yang telah lama lemah akan menyukarkan kerajaan untuk melaksanakan projek pembangunan baru atau memberikan suntikan keuangan bagi merancakkan pertumbuhan ekonomi. Rakan saya, Syaf Shukri, ada perincian data berkenaan dengan hutang isi rumah Malaysia yang dikatakan antara yang tertinggi di rantau ini. Wow. Syaf, benarkah fakta itu? Benar, Zul. Dan sekarang dapat anda saksikan, ini merupakan data yang dikongsikan oleh Bank Negara Malaysia dan juga Jabatan Perangkaan Malaysia. Seperti dapat anda saksikan di sini, dua negara berada pada kedudukan lebih daripada 80%, menyaksikan Thailand berada di hadapan dengan 89.3% dan Malaysia 89.0%, Singapura berada di kedudukan ketiga dengan 69.7% dan dua negara melibatkan Indonesia dan Filipina masing-masing dengan 17.2% dan Filipina dengan 9.9%. Mengapa Malaysia terancam bangkrut dan bakal kesulitan membayar cicilan utang tiap tahunnya? Tercatat, semisal utang pemerintah Malaysia hingga akhir Juni 2022 sebesar 1.045 triliun ringgit Malaysia atau 63,8% dari PDB negara itu sendiri. Hampir seluruh negara memang mengalami lonjakan utang selama pandemi COVID-19, termasuk Indonesia. Krisis ini pun tak memandang apakah negara tersebut termasuk golongan negara maju maupun berkembang. Meski Indonesia mencapai angka utang yang cukup fantastis, namun hal itu dirasa masih tidak terlalu bermasalah. Namun berbeda nasib, Malaysia justru terancam bangkrut walaupun jumlah utangnya hanya setengah dari Indonesia. Hal itu tak lain karena pengaruh dari rasionya terhadap PDB yang telah melebihi 60%, sedangkan Indonesia 29% saja dari PDB. Rasio utang terhadap PDB inilah yang membuat Malaysia dalam keadaan darurat ekonomi. Hal itulah yang membuat... Guys, ini ada info terkait ya 84% rakyat Malaysia, wow, kismin katanya. Mereka terlihat kaya, taunya itu cuman kreditan guys. Kenapa bisa gitu? Nah, kira-kira info selanjutnya seperti apa? Mungkin kalian tadi sudah melihat beberapa infonya. Nah, ini adalah info lebih lanjut seperti biasa kita reaksi, kita komentar ya di kolom komentar. Kalian bisa tulis di kolom komentar. Nah, buat kalian baru mampir jangan lupa dibantu subscribe UKI Reaction supaya apa guys? Supaya kalian gak ketinggalan update terbaru yang lagi viral. Kira-kira infonya seperti apa untuk hari ini? Dan aku juga ada channel pertama yaitu UKI Kevin. Di sana juga aku upload berita-berita yang lagi viral ya. Jangan lupa juga bantu subscribe. Nah, ini kita lihat seperti apa ya beritanya untuk hari ini. 84% rakyat Malaysia miskin. Kenapa miskin? Sebab tiada simpanan bulanan. Yang ada mungkinlah simpanan KWSP. Tiap-tiap bulan duit masuk, keluar, habis, licin. Kenapa jadi macam ni? Yalah sebab nak bayar kereta, nak bayar rumah, nak belanja makan, shopping sikit-sikit, tuk-tuk, duit dah habis. Itulah kitaran majoriti kita rakyat di Malaysia ni. Lepas ni kita kena ubah cara kita berfikir. Bukan fikir macam mana nak survive sampai gaji seterusnya. Sebab sampai bila-bila pun gaji mesti tak cukup. Kita kena fikir macam mana cara nak tambah lagi pendapatan kita supaya kita boleh menyimpan. Salah satu cara paling mudah sekarang ni adalah dengan buat duit dengan TikTok. TikTok sekarang ni dah ada TikTok affiliate. Kalau kita rajin, kita boleh dapatlah lebih kurang 400 ataupun 500 sebulan ataupun lebih lagi. Yang penting adalah kita kena konsisten. Saya nak cadang kepada anda satu buku ni, Game Plan of TikTok Affiliate. Dalam buku ni ditunjukkan macam mana cara nak mulakan perniagaan affiliate dekat TikTok. Dan dalam buku ni diceritakan secara terperinci macam mana anda boleh buat income dekat dalam TikTok. Tuh guys ya. Saya ada terima satu soalan menarik di Parlimen baru-baru ini. Ya, soalannya berbunyi. Apa nih bentar? Hutang isi rumah RT 60, kartu kredit, pinjol, KPR kredit, tanpa mencapai warga rawan terkena, waduh, hutang isi rumah rakyat Malaysia tertinggi di Asia guys. Begini. Apakah rancangan kerajaan bagi mengurangkan hutang isi rumah rakyat Malaysia yang merupakan hutang isi rumah tertinggi di Asia? Soalan ini saya dah jawab di Parlimen, tapi saya rasa saya perlu ulas semula di sini. Mengapa? Sebab hutang isi rumah Malaysia bukan yang tertinggi di Asia. Ini adalah fake news. Kalau ahli Parlimen tersebut boleh percaya fake news, rakyat di luar sana pun mungkin percaya perkara yang sama.
Jadi saya perlu betulkan di sini. Berdasarkan data yang diterbitkan oleh Bank for International Settlements, banyak lagi negara di rantau Asia Pasifik yang paras nisbah hutang isi rumah kepada KDNK-nya lebih tinggi daripada Malaysia. Antaranya Australia, 119%, Korea Selatan, 107%, Hong Kong, 93%, dan Thailand, 91%. Malaysia punya berapa? 87%. Satu soalan yang sangat penting. Mengapa rakyat Malaysia berhutang? Majoriti hutang rakyat Malaysia adalah untuk membeli aset. 58.1% beli rumah, 5.7% beli hartanah bukan kediaman, 5.3% beli security seperti saham. Hutang untuk membeli aset ini secara amnya dianggap hutang yang baik. Ya, mengapa? Kita ambil contoh rumah. Rumah antara aset yang ada peningkatan nilai. Jadi, kalau kita beli rumah RM100,000 10 tahun lalu, sekarang nilainya mungkin dah setengah juta. Kalau rumah tu kita beli untuk disewakan, bukan sahaja nilai naik tiap-tiap bulan, kita dapat income. Jadi, tak semua hutang itu buruk. Ada hutang yang baik. Tapi, kalau anda ada masalah pengurusan kewangan dan hutang, jangan malu. Jangan segan. Boleh saja jumpa Agensi Kaunseling dan Pengurusan Kredit atau AKPK. AKPK insyaAllah akan memberi hikmat nasihat serta membantu untuk menyusun semula hutang anda. Wah, itu guys ya. Ringgit Malaysia itu semakin menggila ya. Bagaimana tidak? Ngakak saya kalau dengar konten-konten seperti begini ya. Ringgit Ringgit Malaysia. Malaysia itu naik dan turunnya tergantung pada suku bunga dolar Amerika. Kalau Bank Sentral Amerika menurunkan suku bunga dolar, otomatis para spekulan dunia mencari tempat lain untuk mencari bunga yang lebih tinggi. Ya. Kenapa rupiah kita kok jeblok, ringgitnya kok nggak jeblok, ringgitnya malah menguat? Karena Bank Sentral Amerika memotong suku bunga, Bank Sentral Indonesia juga ikutan memotong suku bunga. Mereka memotong 2,5%, BI memotong 1,5%, Bank Sentral Malaysia motongnya cuma 0,25%. Sebab itu, karena bunga ringgit itu lebih menarik, spekulan-spekulan itu masuk ke Malaysia. Begitu loh penjelasannya. Bukan karena Anwar Ibrahim itu adalah Perdana Menteri yang wadidau. Enggak, ya. Wadidaw. Analisanya kok dangkal sekali. Harus dilihat semuanya. Pakai ilmu, pakai informasi, pakai data. Begitu loh. Ini adalah data naik turunnya ringgit dalam masa 10 tahun. Ya, ringgit hari ini kalau bisa di bawah 1 dolar Amerika di bawah 4 ringgit, itu ada kejadiannya di tahun 2018 dan tahun berapa ini, 10 tahun yang lalu ya. Mereka ini ringgit ini pernah menyentuh titik-titik ini begitu loh, yang ijo-ijo yang dilingkarin ini ya. Tapi setelah dia menguat ringgitnya, dia naik lagi, melemah. Itu lihat puncak gunungnya itu ya, yang saya lingkari merah-merah itu. Itu adalah titik di mana ringgit mencapai titik-titik yang terlemah, anjlok. Ya, kenapa kok anjlok? Karena Bank Sentral Amerika menaikkan suku bunga dolar. Ya, kalau Amerika itu menaikkan suku bunga, the Fed, Bank Sentral Amerika menaikkan suku bunga dolar, otomatis orang dari seluruh dunia akan mengejar aset-aset atau deposito dalam dolar Amerika karena mencari bunga yang tinggi. Begitu loh permainannya, ya. Jadi bukan karena Malaysia ini terlalu wadidau ekonominya. 3 tahun pemerintahan. Itu perbandingan angkanya ya, Desember 2022 ya, dan hutang kerajaan perseteruan tuh guys. Anwar Ibrahim ya sudah menambah hutang Malaysia dari sekitar 225 miliar ringgit sampai 250 miliar ringgit akumulasi hutangnya, dan itu mencapai 23% dari total akumulasi hutang dari 9 Perdana Menteri yang sebelumnya. Tuh guys ya, terkait hutang ya Malaysia. Mungkin kalian punya komentar dan reaction ya. Ternyata ya itu total peningkatan bersih ya sekitar 220 billion ya.
ringgit. Mengapa hutang masih meningkat, guys? Ternyata nggak hanya Indonesia, ternyata Malaysia banyak hutang juga, guys, ya. Dan setiap negara pasti punya hutang kayak ini. Nah, menurut pendapat kalian gimana? Bisa tulis di kolom komentar. Sekian dulu infonya, dan jangan lupa bantu subscribe Uki Kevin Reaction ini supaya kalian gak ketinggalan update terbaru yang lagi viral, ya, guys, ya. Nah, sekian infonya, dan kita bertemu kembali di video selanjutnya. See you, guys.